persekutuan ibadah pemuda. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di gereja, tapi semangat kita tetap menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Amin. Baik teman-teman, kita memuji Tuhan dengan pujian hari yang telah dijadikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, dengan sukacita dengan kerinduan hati, kami datang untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau ampuni kami, selidiki setiap hati kami jika Kau dapati kami tidak setia dan tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, agar kami boleh layak menaikkan setiap penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya otoritas Tuhan dan hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik sobat muda, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan pujian Selidiki Aku. Lihat hati
Benar Tuhan, kami rindu Kau memiliki setiap hati kami. Ini kami Bapa, hati kami yang penuh dengan kerinduan untuk menikmati sabda-Mu ya Tuhan. Rindu untuk menikmati perkataanmu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersyukur ada waktu yang begitu berharga bagi kami. Urapi setiap kami, bila Roh Kudus memimpin kami untuk memahami apa yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sobat muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, puji Tuhan, sobat-sobat muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari sebuah tema, itu menjaga hati. Tentu anak-anak muda tidak ada yang tidak tahu dengan yang namanya menjaga hati. Semua kita pasti, apalagi anak-anak muda, selalu menjaga hatinya untuk pacar, untuk siapa saja yang mereka kasihi. Dan pada malam hari ini kita akan belajar apa sih yang Tuhan katakan dari menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pada malam hari ini Tuhan mau bilang ke kita kalau kita harus menjaga hati kita dari segala sesuatu dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau Tuhan bilang harus waspada nih, berarti ada sesuatu yang akan terjadi, ada sesuatu yang kita tidak inginkan yang akan terjadi. Jadi pada malam hari ini saya mengajak kita untuk belajar dan merenungkan dalam firman Tuhan ini. Kewajiban besar yang dituntut oleh hukum hikmat supaya kita memperoleh hikmat dan memeliharanya, yaitu menjaga hati. Allah yang memberi kita jiwa juga menyatakan tugas yang ketat mengenainya. Tentu hati sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Laki-laki ataupun perempuan harus berwaspada dan berhati-hati dalam menjaga hatinya. Kita harus mempertahankan semangat yang menyala-nyala untuk menjaga diri kita dan berjaga-jaga dengan ketat mengawasi jalan-jalan yang ditempuh oleh kehidupan kita. Jagalah hati kita supaya kita tidak melukai dan dilukai, supaya tidak dicemari dosa atau dikacaukan oleh kesukaran. Maka dari itu, sobat muda yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, jagalah hati kita seperti permata, seperti kebun anggur. Peliharalah hati nurani kita supaya tidak tercemar. Jauhi pikiran-pikiran yang buruk, pertahankanlah pikiran-pikiran yang baik dalam kehidupan kita. Kobarkan kasih terhadap hal-hal yang baik dalam batas-batas yang semestinya. Dan jagalah baik-baik. Ada banyak cara untuk menjaga sesuatu. Dan pada malam hari ini saya akan membawa kita untuk mengetahui bagaimana cara menjaga hati kita dari segala hal yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah dinyatakan tadi, kita harus menjaga hati kita seperti permata, pelihara hati nurani kita supaya tidak tercemar, jauhi pikiran-pikiran yang buruk, pertahankanlah pikiran-pikiran yang baik, dan tetap kobarkan kasih. Bagaimana cara kita menjaga hati? Yang pertama, yaitu dengan ketekunan. Kita harus tekun untuk memelihara pikiran dan hati kita di dalam kebenaran. Tentu kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kita harus dekat kepada sumber kebenaran itu
membiarkan diri kita jauh dari Tuhan. Kita harus tekun mencari Dia untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Dan juga dengan kekuatan kita. Yang kedua, dengan kekuatan kita, kita harus menjaga hati dan pikiran kita dengan kekuatan kita. Tentu kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin kita akan kecewa, kita akan putus asa, kita akan lelah. Maka dari itu, sobat-sobat muda, jaga hati kita dengan ketekunan dan kekuatan yang bersumber daripada Allah. Dan selanjutnya itu dengan semua kerendahan hati, bahkan dengan ketulusan. Kita harus hidup dengan rendah hati. Rendah hati mau dibentuk, rendah hati mau dikomentari, kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak terluka dan kita juga tidak akan melukai orang lain. Jadi sobat-sobat muda, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Alasan baik untuk memelihara hati yaitu karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti ayat yang sudah kita bacakan, Allah berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alasan kita untuk memelihara hati yaitu karena hati adalah sumber kehidupan kita. Dari hati yang dijaga dengan baik akan mengalir hal-hal yang hidup, buah-buah yang baik bagi kemuliaan Allah dan menjadi peneguhan bagi orang lain. Atau secara umum, segala tindakan kehidupan memancar dari dalam hati. Dan karena itulah memeliharanya berarti mengokohkan pohon dan memulihkan sumber airnya, yaitu hati kita. Kita harus menjaga hati kita agar tidak gampang diterpa oleh putus asa, masalah. Kita harus tetap jaga hati kita sesuai dengan keadaan hati kita. Jika kita merasa kacau, tidak nyaman, pasti di situ juga akan terpancar ketidaknyamanan dari diri kita. Dan juga kalau kita tidak menjaga hati, perkataan dan tingkah laku kita juga akan buruk. Kita harus mengendalikan hati dan pikiran kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagai kesimpulannya bagi kita pada malam hari ini, sobat-sobat muda, dalam kita menjalani kehidupan kita pada masa muda, selagi kita masih diberi kesempatan, teruslah kita memiliki hubungan yang tekun kepada Tuhan, agar hati kita terus terjaga dalam kebenaran, tidak terpengaruh oleh dosa apapun yang menggoda kita untuk jauh dari Tuhan, dan juga menjaga hati kita dengan kekuatan, kerendahan hati, dan juga dengan ketulusan. Yang pasti intinya berasal dari kekuatan dari Tuhan. Demikian dalam firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk waktu pada malam hari ini. Kami sudah bersama-sama merenungkan dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjelaskannya dalam setiap hati kami, agar apa yang boleh kami pelajari dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja. Kami akan terus giat bertekun di dalam Tuhan, dalam menjaga hati kami agar tidak gampang goyah dalam mengiring akan Kau ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda yang selalu menjaga hati kami, terlebih kami terus dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara kita Ade Ataya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, untuk terus menjaga hati. Baik, ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan pemuda bahwa memang saat ini kita ibadah secara online, tetapi bukan berarti kita menjauhkan diri dari Tuhan.
dan justru kita harus lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, dan tetap juga kita menjaga dan kita juga mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan kita, pakai masker, cuci tangan, bahkan juga selalu jaga jarak. Dan yang terpenting adalah jangan pernah kita menjaga jarak dengan Tuhan, tetapi tetap kita terus dekatkan diri dengan Tuhan. Itu pengumuman yang kami sampaikan, dan tetap kita semangat, tetap doakan supaya pandemi ini cepat berlalu. Ini iman kita. Dan itulah yang kami sampaikan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.